adik-adik semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Kakak berharap kalian dalam keadaan sehat dan semangat karena kita akan memulai ibadah hari Minggu Pekan Anak hari Minggu tanggal 23 Agustus tahun 2020. Sudah siapkah kalian untuk memulainya? Kalau udah siap, yuk sama-sama kita nyanyi lagu Bersama Tuhan Aku Bisa. Bersama Tuhan, aku bisa. Kita sama-sama diciptakan sebagai anak-anak Tuhan yang berharga. Kita juga harus mau bekerja dan berkarya hanya untuk memuliakan namanya. Hari ini kita sama-sama mewujudkannya ya. Dengan cara kita mengikuti ibadah IMPA dengan sikap yang baik. Sebelum kita memulai ibadah IMPA hari ini, marilah kita sama-sama berdoa untuk memohon bimbingan dari Tuhan Yesus. Semuanya lipat tangannya ya. Jangan lupa tutup mata dan juga tundukkan kepalanya. Marilah kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang malam tadi. Hingga pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Tuhan, saat ini kami mau memulai IMPA. Berilah kami hati dan telinga sebagai murid yang siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Sudah siap belum Alkitabnya? Kalau sudah, kalian boleh membukanya dari kitab Keluaran pasal 21 ayatnya yang kedua. Kitab Keluaran pasalnya yang ke-21 ayatnya yang kedua. Hari ini kita sama-sama mau beribadah dengan tema Kemerdekaan Membawaku Berani Berkarya. Halo adik-adik, kita akan membaca Alkitab. Hari ini bacaan kita dari kitab Keluaran pasal 21 ayatnya yang kedua. Sekali lagi, kitab Keluaran pasal 21 ayatnya yang kedua mengatakan, apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ketujuh, ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Demikian pembacaan Alkitab. Adik-adik, tanggal 17 Agustus kemarin ada yang tahu nggak ya kita merayakan hari apa? Di tanggal 17 Agustus kita pasti selalu menyanyikan lagu kebangsaan, lagu Indonesia Raya. Dan kita juga bisa menyanyikan lagu 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Berarti di tanggal 17 Agustus kita merayakan hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Merdeka. Tapi mungkin adik-adik masih bingung ya. Merdeka itu apa sih, Kak? Nah, Kakak ceritain ya. Di zaman dulu bangsa Indonesia sebelum mengalami kemerdekaan, kita berada di sebuah masa yang disebut masa penjajahan. Nah, apa itu masa penjajahan? Masa penjajahan adalah saat bangsa kita mengalami suatu penindasan. Banyak orang yang hidup di masa penjajahan itu tidak mengalami kebebasan. Ada yang harus disuruh, dipaksa, diatur untuk bekerja, tetapi tidak sesuai dengan keinginan sendiri. Bahkan anak-anak pada saat itu tidak bisa bermain sesuka hati seperti saat ini. Lalu muncullah dan hadirlah banyak pahlawan pada saat itu. Pahlawan ini memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Mereka melawan penjajahan yang menindas bangsa Indonesia. Sehingga akhirnya sekarang kita merdeka dan tidak ada lagi orang yang hidupnya dipaksa, hidupnya diatur, hidupnya disuruh untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkannya. Sekarang kita sudah merdeka. Karena sekarang Indonesia sudah merdeka, berarti kita sudah bisa melakukan apapun yang kita inginkan. Dan kita sudah tidak lagi diatur atau disuruh melakukan tugas-tugas yang bukan tugas kita. Ataupun kita tidak dipaksa lagi untuk melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Tetapi adik-adik ingat ya, kita tetap punya tanggung jawab. Misalnya seperti belajar atau mengerjakan PR, mengerjakan tugas-tugas dari sekolah. Itu tetap harus kita kerjakan. Tapi Kak, aku udah mau belajar. Kalau cuma belajar terus aku capek. Aku cuma main, titik. Nah, adik-adik, sekalipun kita sudah merdeka, tetapi tahukah adik-adik, adik-adik masih bisa jadi pahlawan loh di masa kini. Adik-adik masih bisa menjadi pejuang-pejuang kemerdekaan. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan adik-adik rajin belajar.
Karena dengan rajin belajar, adik-adik bisa memiliki cita-cita. Ada banyak cita-cita loh di dalam hidup ini. Saya kasih tahu ya beberapa. Misalnya adik-adik mau jadi polisi, adik-adik mau jadi dokter, adik-adik mau jadi tentara, adik-adik mau jadi pilot. Masih banyak lagi cita-cita lainnya. Adik-adik bisa memilih cita-cita itu, dan dengan cita-cita itu nanti adik-adik bisa menjadi seorang pahlawan. Nah, firman Tuhan hari ini ingin mengajarkan kita tentang menjadi seorang pejuang kemerdekaan, seorang pahlawan yang hebat. Dalam Alkitab, Tuhan mengatakan bahwa semua orang akan mengalami kemerdekaan, dan setiap orang yang berada dalam kesulitan akan dibebaskan oleh Tuhan, karena Tuhan akan menolong kita untuk lepas dari segala kesulitan yang kita alami. Nah, adik-adik, tadi kakak dengar ada yang bilang gak mau belajar, maunya main terus. Kalau kita seperti itu, maka kita akan mengalami kesulitan ketika kita belajar. Tetapi jangan khawatir, ada Tuhan yang akan selalu menolong kita dari kesulitan. Caranya adalah dengan Tuhan memberi kita kebebasan. Kebebasan untuk menjadi apapun yang kita inginkan. Artinya, kalau adik-adik rajin belajar, maka adik-adik bisa menjadi apapun yang adik-adik inginkan. Termasuk adik-adik bisa menjadi pahlawan. Tuhan mengizinkan kita, membebaskan kita untuk menjadi seorang pahlawan. Adik-adik mau jadi pahlawan? Siapa yang mau jadi pahlawan? Kalau adik-adik mau jadi pahlawan, maka kita harus hidup di dalam aturan. Karena setiap pahlawan itu selalu hidup di dalam aturan-aturan yang baik. Kenapa harus ada aturan? Karena tadi kakak sudah katakan, kemerdekaan adalah kebebasan bagi kita. Tapi kebebasan itu juga memberi kita suatu aturan. Aturan bagi kita untuk tetap bertanggung jawab. Yaitu bahwa di dalam setiap perilaku kita setiap hari, kita harus ingat akan tanggung jawab kita di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kehidupan untuk bertanggung jawab dalam belajar, atau tanggung jawab untuk taat kepada orang tua, atau juga tanggung jawab untuk saling mengasihi, saling menolong, saling membantu. Adik-adik bisa membantu papa mama, adik-adik bisa membantu teman-teman, adik-adik bisa membantu saudara adik-adik, membantu kakak, membantu adik. Itu adalah tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Dan ketika kita mengerjakan, berarti kita taat pada aturan. Nah, di dalam aturan ini Tuhan ingin sekali agar kita hidup di dalam kasih, agar perbuatan kita selalu diikuti dengan kasih. Adik-adik pasti sudah pernah mendengar ya kata kasih. Kasih itu artinya berbuat baik. Nah, coba kita ingat, apakah pahlawan itu berbuat jahat atau berbuat baik ya? Pasti jawabannya berbuat baik. Karena kalau pahlawan berbuat jahat, berarti namanya bukan pahlawan, namanya penjahat dong. Nah, kalau kita mau menjadi pahlawan, maka kita harus berbuat baik, berbuat kasih. Tidak boleh berlaku jahat kepada orang lain, tidak boleh berlaku jahat kepada teman, tidak boleh berlaku jahat kepada kakak, kepada adik, dan juga tidak boleh berlaku jahat kepada orang tua ya. Bagaimana caranya? Kita bisa berbuat baik kepada orang tua kalau kita menaati nasihat orang tua. Jadi ketika papa mama suruh untuk belajar, kita belajar.
Kalau papa mama suruh kita untuk tenang, kita mau untuk tenang. Nah, kita ikuti apa yang menjadi kemauan papa mama. Lalu kemudian adik-adik juga bisa membantu teman, membantu saudara, kakak atau adik ketika mereka berada dalam kesulitan. Atau mungkin juga adik-adik bisa bermain bersama-sama. Ketika bermain, tidak boleh saling menyakiti. Nah, kalau adik-adik menyakiti, maka kita tidak menjadi pahlawan. Kita menjadi penjahat dong. Nah, jadi kita berbuat baik ya. Kalau begitu, kita selalu berbuat baik di dalam kehidupan kita, maka kita adalah pejuang kemerdekaan. Kita adalah pahlawan yang hebat. Adik-adik yang mau berbuat baik adalah pahlawan yang hebat. Ayo kita jadi pahlawan di dalam hidup kita, karena Tuhan selalu menjaga kita. Amin. Nah, adik-adik, sudah tahu kan kita harus seperti apa? Kita harus sungguh-sungguh dalam menggapai cita-cita, dan juga jangan lupa kita juga harus selalu taat pada setiap aturan yang ada. Tapi adik-adik nggak perlu sedih, karena adik-adik harus yakin dan percaya kalau Tuhan Yesus akan selalu menolong kita. Tuhan Yesus akan selalu di samping kita, karena Ia berjanji bahwa Ia akan mengangkat kita kembali. Maka dari itu, yuk kita sama-sama nyanyi lagu Yesus Itulah Satu-Satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Siapa nih yang udah gak sabar mau kerjakan aktivitas? Pasti semuanya udah gak sabar ya. Penasaran hari ini aktivitasnya apa ya? Nah, kalau semuanya sudah penasaran, semuanya sudah pengen tahu, yuk kita sama-sama lihat video aktivitas dari Kak Jacqueline. Hai adik-adik, shalom. Nah, kemarin tanggal 17 kita habis ngapain? Merayakan kemerdekaan. Nah, tadi Kak Safi sudah cerita ya, kemerdekaan kita itu didapatkan dari siapa? Dari Tuhan Yesus ya, makanya kita mau bersyukur. Nah, sekarang aktivitasnya Kak Jacqueline kasih pilihan 3 untuk adik-adik. Oke, boleh dilihat ya. Pilihan yang pertama, adik-adik boleh selfie bertemakan kemerdekaan. Boleh pakai atribut, boleh mau pakai face painting, boleh sendiri atau ajak orang lain. Bebas ya, nggak dibatasin ya jumlahnya. Nah, pilihan yang kedua yaitu menyanyikan lagu bertemakan kemerdekaan. Nah, sudah tahu ya lagu-lagu kemerdekaan kita itu apa aja ya? Itu boleh dipilih
Nah, adik-adik boleh menyanyikan itu. Nanti divideokan boleh, di voice note boleh, nanti dikirim ke grup orang tua ya. Atau di japri ke Kak Jacqueline juga boleh. Nah, pilihan yang ketiga yaitu membuat kerajinan bertemakan kemerdekaan. Boleh menggambar, boleh menggunting, boleh ngelem, boleh bikin bendera, boleh bikin gambar tentang lomba 17 Agustus misalnya, boleh bebas, sebebas-bebasnya adik-adik. Oke, sudah paham? Pilih salah satu dari 3 itu ya. Nah, aktivitasnya Kak Jacqueline tunggu sampai minggu depan. Boleh di japri, boleh di-share di grup ortu. Oke? Bye, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, banyak banget kan yang bisa kita dapatkan hari ini. Kita bisa mendapatkan pelajaran, kita bisa mendapatkan sukacita yang luar biasa dari Tuhan. Kita bisa sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita bisa mendengarkan firman Tuhan, dan juga kita bisa sama-sama mengerjakan aktivitas. Walaupun kita mengerjakan di rumah masing-masing, tapi kakak-kakak yakin dan percaya adik-adik melakukannya dengan senang hati dan dengan sukacita. Untuk menutup ibadah hari Minggu Pekat Anak hari ini, mari kita sama-sama berdoa untuk memohon bimbingan dan juga berkat dari Tuhan. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman hari ini yang boleh kami dengar. Kami mau selalu taat dan mengasihi sesama. Karena Engkau, kami bisa merasakan kasih yang luar biasa. Kami bersyukur sampai saat ini kami masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bisa beribadah meskipun secara online. Kami mau serahkan hari-hari ke depan di dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Kakak Layan punya nih pesan-pesan buat adik-adik semuanya di rumah. Yang pertama, kalian harus tetap semangat ya dan juga bersukacita meskipun masih di rumah dengan kegiatan online. Mulai dari belajar online, sekolah online, meskipun kakak-kakak tahu kalian tuh pasti sudah kangen banget pengen sekolah, pengen bermain bersama teman-teman, pengen bertemu dengan teman-teman di kelas. Tapi adik-adik harus bersabar ya, dan juga tetap bersemangat. Jangan malas dan jangan mengeluh kalau disuruh belajar di rumah. Yang kedua, kalian harus tetap menjaga kesehatan. Gimana ya Kak caranya menjaga kesehatan? Caranya adalah dengan makan sayur dan buah. Lalu apa lagi ya? Ada lagi caranya, dengan istirahat yang cukup. Jadi kalau mama sama papa minta adik-adik untuk tidur siang ataupun tidak tidur terlalu larut malam, kalian tidak boleh marah karena itu untuk menjaga kesehatan kalian. Lalu adik-adik juga harus sering cuci tangan dan jangan lupa pakai masker jika ingin pergi keluar rumah. Dan ini nih yang paling penting. Yang ketiga, kalian jangan lupa untuk selalu berdoa dan bersyukur, karena dengan berdoa kalian dapat memohon bimbingan dari Tuhan Yesus agar terhindar dari segala penyakit, dan juga selalu bersyukur atas semua keadaan yang ada. Jadi tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa berdoa dan bersyukur. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah hari Minggu Pekat Anak minggu depan. Dadah!